إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'syiral jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa dipertemukan untuk berjamaah sholat Jumat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan jalan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Yang kedua, mengajak senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ma'syiral jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara soal masalah ketakwaan, mungkin para jamaah sudah di luar kepala karena setiap hari Jumat selalu mendengar apa yang disampaikan oleh khotib sebagai salah satu ajaannya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk bagaimana ketakwaan itu nanti bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sebatas ketakwaan itu sebagai teori ataupun konsep. Ma'syiral jamaah sholat Jumat rahimakumullah, salah satu konsep maupun jadi perilaku ataupun sikap yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini juga di dalam nuansa Syawal, di mana seperti kita ketahui Allah berfirman dalam surat Al-Imran 133 hingga 134, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu untuk memohon ampunan, untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik dalam keadaan sempit maupun longgar, orang yang mampu menahan amarahnya, mau memaafkan kesalahan orang lain, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Kalau kita mencermati dari surat tersebut, maka setidaknya ada 4 atau 5 karakteristik perilaku ataupun sikap yang harus kita jalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, bersegera minta ampunan. Ini tentu menggambarkan kepada kita sekalian agar para jamaah termasuk saya juga introspeksi dengan bertambahnya waktu, hari, bulan, dan tahun. Itu berarti mendekatkan diri kita pada batas akhir yang kita sebut sebagai kematian. Disadari atau tidak sadari, kadang di diri kita itu selalu punya pemikiran bahwa kita itu akan hidup selamanya. Sehingga di dalam kesempatan hidup bermasyarakat, kadang ego kita itu selalu dikedepankan. Tidak jarang banyak perbedaan-perbedaan itu dipertontonkan di hadapan kita. Saling adu argumentasi. Masyarul jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Perbedaan itu tidak selalu membuahkan ada yang salah dan ada yang benar. Cuman kadang diri kita itu tidak pernah mau memposisikan pada posisi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, itulah makanya perbedaan itu semakin kuat. Sebagai contoh, kalau saya tanya pada orang Indonesia, arah mata anginmu di saat kamu sholat menghadap kemana? Pasti sebagian besar akan mengatakan menghadap ke barat, ke arah kiblat. Tapi berbeda jawabannya bagi orang Indonesia yang sekarang sedang kuliah di Eropa, misalnya di Spanyol. Ditanya, waktu kamu sholat, arah mata angin kiblatmu menghadap kemana? Mereka akan menjawab menghadap ke timur. Dua hal yang sangat berbeda 180 derajat, tapi dua-duanya betul. Karena sama-sama menghadap ke arah Ka'bah ataupun kiblat. Sama dalam konteks kehidupan sehari-hari pun juga demikian. Kadang kita bersikukuh terhadap argumentasi kita, menganggap diri kita adalah yang benar karena kita tidak mau berempati, memposisikan diri kita pada lawan kita. Cuma hanya bisa kita lihat fenomena itu di saat syawalan saja. Hampir setiap hari kita, setiap kali bertemu, menyadari bahwa dirinya punya kesalahan. Alangkah indahnya kalau hari-hari itu di dalam satu minggu, setiap harinya adalah Idul Fitri. Setiap kali bertemu, mohon maaf. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa apa yang saya katakan itu hanyalah suatu teori. Saya yakin tidak. Perubahan itu bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan, membudayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian didukung oleh sistem yang ada. Saya yakin sebagian besar dari kita nanti akan menjadi orang yang rendah hati, memaafkan, mau menerima argumentasi orang lain karena dia mau memposisikan pada posisi lawan kita. Namun sayangnya di Indonesia tidak begitu terlatih ya di dalam kegiatan apapun untuk melatih krok brain kita atau otak reptil kita. Sesungguhnya kenapa kok kita sangat emosional? Karena kita tidak
ataupun jarang melatih crop brain kita. Orang Jepang itu, mohon maaf ya, tidak cepat marah seperti kita, tidak cepat emosional seperti kita, tidak juga menangan seperti kita, bahkan sangat pemaaf yang luar biasa. Saya kurang lebih tinggal 6 tahun di Jepang, itu bisa mengidentifikasi kira-kira nilai-nilai apa kok Jepang bisa umatnya seperti itu, yang kalau menurut kacamata kita sangat islami. Menjaga kebersihan sangat luar biasa, menghargai waktu, disiplin sangat luar biasa, jujur juga sangat luar biasa, pemaaf juga sangat luar biasa. Dalam konteks keseharian misalnya berlalu lintas, orang jalan kaki itu nomor 1. Kemudian bersepeda, kemudian sepeda motor, dan yang terakhir adalah mobil. Jarang sekali di sana mendengar klakson berbunyi. Masya Allah, Jepang bisa. Kenapa? Kita yang sudah punya nilai-nilai keagamaan sangat luar biasa tidak bisa. Termasuk kebersihan. Selalu kita katakan kebersihan bagian daripada keimanan. Tapi boleh dibandingkan tingkat kebersihan kita dengan negeri Sakura, jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mestinya menjadi tantangan bagi para tokoh agama untuk merumuskan bagaimana nilai-nilai yang sudah kita anggap benar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya sering ada orang mengatakan kenapa orang Islam kok tidak maju secepat orang Yahudi. Karena kebanyakan dari kita itu hanya hidup di alam dalil, adu argumentasi, mana yang benar dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu tidak bagaimana, kita mencarikan solusi untuk implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya bicara soal masalah kebersihan, mungkin di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu sekalian ya, boleh dicek. Setiap kali ada sampah, ambil, tengok kanan kiri, pasti akan menemukan tempat sampah. Dan lingkungannya sekarang insya Allah bersih. Dan sampahnya bisa membawa berkah. Kenapa? Karena dibeli oleh satu perusahaan, namanya PT Wahana Anugrah Energi. Hampir setiap bulan sampah di Fakultas Kedokteran Gigi itu laku 1,5 hingga 2 juta rupiah. Dan itu uangnya dikirim tentu ke rekening Bapak Direktur, tidak ke rekening pribadi saya. Itu salah satu contoh. Makanya saya lebih suka kalau ada diskusi-diskusi itu bagaimana menerapkan nilai-nilai itu sehingga bisa menjadi bagian solusi daripada kehidupan kita. Tidak hanya sebatas konsep maupun jadi teori. Yang kedua, saya berikan contoh juga terkait dengan membebaskan riba. Di Fakultas Kedokteran Gigi saya membuka yang namanya sedekah manfaat. Dengan cara bagaimana? Tabungan tanpa bunga. Dan alhamdulillah hingga bulan ini sudah bisa meminjamkan lebih dari 2,5 miliar tanpa bunga, tanpa biaya administrasi. Masyarul jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah yang saya harap seperti itu. Jangan cuma sekedar berdebat mana yang benar, mana yang salah, tapi implementasinya nol. Masyarul jamaah Jum'ah rahimakumullah, ciri yang kedua adalah mampu menahan amarah. Jadi orang yang mampu menahan amarah itu merupakan manifestasi daripada orang yang sabar. Sabar itu mampu melakukan tapi tidak mengerjakan, menahan.
Nah, tentu kami sangat berharap kalau kemarin di saat bulan Ramadan setidaknya para jamaah sekalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait setidaknya 3 hal, yaitu kesabaran, kedua keikhlasan, dan ketiga rasa bersyukurnya. Harapan kami setelah melakukan ujian selama 30 hari itu, para jamaah sekalian mendapatkan pembelajaran, dan pembelajarannya itulah yang akan kita terapkan 12 bulan ke depan hingga nanti kita diuji lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Masyirul jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ciri yang ketiga adalah mau memaafkan orang yang bersalah. Memaafkan terhadap orang yang bersalah janganlah terbatas di bulan Syawal saja. Kapanpun, dimanapun, sedapat mungkin kalau merasa diri kita bersalah untuk bersegera minta maaf kepada tentu ya yang bersangkutan, lawan bicara kita, lawan diskusi kita, dan seterusnya. Namun sayangnya orang menyadari kesalahan hanya waktu Syawalan saja. Saya sangat berharap sekali budaya Syawalan itu setiap hari bisa dilakukan dimanapun kita berada. Tidak hanya di bulan Syawal, tapi di bulan-bulan yang lain. Insya Allah kalau diri kita banyak orang yang rendah hati, tentu ketentraman, keamanan, kedamaian itu akan menyelimuti kehidupan kita. Yang keempat, terkait dengan sebagaimana Allah sampaikan adalah berbuat kebaikan. Nah, terkait dengan berbuat kebaikan ini saya mungkin sedikit bisa menarik kesimpulan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepang. Setidaknya ada 4 hal yang mendasari mereka kok menjadi disiplin, jujur, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah berbuat baik itu sendiri, atau mungkin dalam konteks bahasa asingnya ada beneficent. Yang kedua, berbuat yang tidak merugikan. Pendek kata kalau itu kita ringkas menjadi satu. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat yang merugikan. Biasanya kalau kita berbuat baik itu ada sesuatu yang kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain. Tapi karena mungkin kita tidak mampu karena keterbatasan pemikiran, tenaga maupun materi, ya setidaknya kita tidak berbuat yang merugikan orang lain. Yang ketiga, kayaknya ada prinsip adil atau justice. Tentu kalau kita bicara soal masalah apa jadi keadilan, ini tidak harus 1 dibagi 2 hasilnya setengah, tapi bisa jadi 3/4 dan 1/4. Itu tentu tergantung dari tanggung jawab dan risiko. Dan yang keempat adalah otonomi, ini terkait dengan penghargaan terhadap setiap hak individu. Mungkin dalam istilah kita lebih cocok disebut sebagai toleransi. Nah, saya melihat dengan 4 nilai itu ditanamkan di dalam pendidikan sejak Yujieng atau TK hingga pendidikan sekolah menengah. Masya Allah, jadi luar biasa kalau saya melihat apa hal seperti itu, dan ini tentu akan menjadi tantangan buat kita sekalian, tantangan untuk bagaimana kedepannya kita menerapkan ajaran Islam itu di dalam konteks kehidupan sehari-hari kita untuk kebaikan kita.
Berbuat baik itu pada prinsipnya untuk diri kita sendiri, karena akan kembali pada diri kita, dan itu akan menjadi bagian modal daripada kita kelak di saat kita menghadap Sang Khalik. Ingatlah apa yang ada pada diri kita saat ini, gelar, pangkat, keluarga, materi, semua adalah barang titipan. Dan kita sekalian hanya mendapatkan hak guna. Bahkan di saat kita meninggal, dunia pun juga akan berjalan seperti biasa. Satu hari ada yang bersedih, 2 hari posisi Anda sudah dipikirkan oleh pimpinan Anda untuk digantikan, 3 hari orang lain sudah berbicara soal pekerjaan. Yang menamai kita tentu amal kebaikan kita. Jangan berharap kepada manusia, kepada keluarga, kepada anak dan seterusnya. Berharaplah kepada Yang Maha Kuasa agar kita sekalian nanti satu ketika tidak kecewa. Masyarul jamaah sholat Jum'ah rahimahullah, semoga yang sekelumit ini juga bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, agar di dalam kehidupan nanti kita bisa meningkat ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pada khotbah yang kedua, kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu melakukan introspeksi terhadap ketakwaan diri kita. Sebagaimana tadi Allah berfirman dalam surat Al-Hasr 18, kita disuruh untuk melihat kembali apa yang telah kita kerjakan hari ini untuk hari esok. Saya sangat berharap sebagai khotib dari apa yang saya sampaikan di khotbah pertama bisa membekali para jamaah sekalian untuk berintrospeksi, agar ketakwaan yang kita miliki itu mengalami peningkatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang kelak akan menjadikan modal kita menghadap Sang Khalik, yang endingnya tentu ingin mendapatkan surganya nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut
wa afangindal isabana jata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasul